Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel ini. Dan kali ini kita akan membahas topik yang mungkin banyak dari kalian alami. Kenapa sih PDKT kita sering gagal? Pernah nggak sih kalian ngerasa udah berusaha maksimal buat deketin gebetan, tapi ujung-ujungnya malah jadi temen? Atau lebih parah lagi, malah nggak dianggap sama sekali? Tenang, kamu nggak sendirian. Pertama, kita sering terlalu fokus sama strategi PDKT yang kita dapat dari internet atau teman-teman. Padahal setiap orang itu unik, dan apa yang berhasil buat orang lain belum tentu cocok buat gebetan kita. Ini seperti kita maksa pakai sepatu yang ukurannya nggak pas. Ya, pasti nggak nyaman kan? Kedua, kita kebanyakan main tebak-tebakan. Tahu nggak sih? Komunikasi itu kunci. Banyak dari kita yang takut ngungkapin perasaan secara langsung, jadinya kita main kode-kodean yang ujungnya bikin bingung. Gebetan kita mungkin gak sepinter Detektif Conan buat nebak sinyal-sinyal yang kita kasih. Nah, yang ketiga ini sering banget terjadi. Kita terlalu ngejar, sama kayak main kucing-kucingan. Kalau kucingnya dikejar, dia malah lari. Tapi kalau kita santai aja, malah dia yang dateng. PDKT yang terlalu agresif itu bisa bikin gebetan kita malah mundur teratur. Yang keempat, kita sering lupa sama pengembangan diri. Coba deh, daripada fokus gimana caranya dapetin dia, mending fokus dulu sama gimana caranya jadi versi terbaik dari diri kita. Orang yang mencintai dirinya sendiri itu jauh lebih menarik loh. Kelima, timing yang kurang tepat. Kadang kita ketemu orang yang tepat di waktu yang salah. Mungkin dia lagi fokus sama karir atau baru aja move on. Ini kayak masak Indomie kalau keburu-buru. Hasilnya nggak bakal seenak kalau kita sabar nungguin mie-nya mateng dengan sempurna. Keenam, ekspektasi yang ketinggian. Kita sering banget ngebayangin cerita cinta kita bakal kayak di film romantis. Padahal realitanya, PDKT itu prosesnya nggak semulus yang kita bayangin. Ada naik turunnya, ada canggungnya, dan itu semua normal. Ketujuh, kita kurang peka sama boundaries atau batasan. Kadang karena terlalu semangat, kita jadi lupa kalau setiap orang punya ruang pribadi yang perlu dihargai. Mirip kayak main game, kalau kita nggak paham rules-nya, ya susah buat menang. Kedelapan, kita terlalu takut sama penolakan. Padahal, penolakan itu bagian dari hidup. Kalau ditolak bukan berarti kita nggak berharga. Tapi mungkin emang belum cocok aja. Seperti casting film, kadang aktor terbaik pun nggak dapat peran karena bukan yang dicari sutradara. Kesembilan, kita sering lupa kalau chemistry itu nggak bisa dipaksa. Kadang, kita udah berusaha sekuat tenaga, tapi tetap aja nggak klop. Ini kayak masak sayur, sebagus apapun bahannya. Kalau bumbu nggak pas ya tetap kurang enak. Dan yang terakhir, kita terlalu fokus sama hasil akhir sampai lupa nikmatin prosesnya. PDKT itu harusnya jadi momen yang menyenangkan buat kenal lebih dekat sama seseorang, bukan malah jadi beban pikiran. Jadi, apa solusinya? Yang pertama, jadilah diri sendiri. Nggak perlu pura-pura jadi orang lain cuma buat menarik perhatian gebetan. Yang kedua, komunikasikan perasaan dengan jelas tapi tetap sopan. Yang ketiga, fokus sama pengembangan diri sambil tetap membuka hati buat kesempatan baru. Ingat ya, gagal PDKT bukan akhir dari segalanya. Justru dari kegagalan ini, kita bisa belajar banyak hal tentang diri sendiri dan apa yang kita mau dari sebuah hubungan. Anggap aja ini kayak main game, setiap game over bikin kita makin jago buat level selanjutnya. Dan yang paling penting, jangan lupa bahagiain diri sendiri dulu. Karena cinta yang paling indah itu dimulai dari mencintai diri sendiri. Percaya deh, ketika kamu udah nyaman sama diri sendiri,
orang lain juga bakal naturally tertarik sama kamu. Nah, itu dia teman-teman, beberapa alasan kenapa PDKT kita sering gagal. Semoga video ini bisa membantu kalian yang lagi dalam proses PDKT atau yang masih nyari-nyari jodoh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Share juga pengalaman PDKT kalian di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya.